Coba bayangin, tanggal 27 April 2026, sebuah tragedi mengerikan di Bekasi Timur seakan bikin detak jantung ibu kota mendadak berhenti. Ada tabrakan beruntun luar biasa yang libatin taksi listrik, KRL Komuter Line, dan kereta jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek. Tragedi ini nggak cuma memakan belasan korban jiwa, tapi langsung memicu debat panas yang viral banget di media sosial. Tapi tahu nggak, di balik semua perdebatan publik yang emosional itu, sebenarnya ada sains keras, kegagalan infrastruktur, dan hukum fisika yang nggak kasat mata. Nah, di analisis kita kali ini, kita bakal mengurai kekacauan ini. Kita akan pisahkan mana yang cuma debat emosional dan mana fakta teknisnya, supaya kita benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi di atas rel malam itu. Oke, ini peta jalan obrolan kita hari ini. Kita mulai dari kronologi tragedinya, terus kita bedah secara objektif soal debat posisi gerbong wanita, narik mundur ke sejarahnya, masuk ke sains di balik tabrakan ini, dan terakhir ngebahas solusi fundamentalnya. Bagian 1. Tragedi di Bekasi Timur. Jadi, gimana sih urutan kejadiannya? Gini, tragedi ini dipicu sama hal yang kelihatannya sepele. Sebuah taksi listrik tiba-tiba mogok persis di tengah perlintasan sebidang JPL 85. Gara-gara ini, KRL Komuter Line rute Bekasi Cikarang harus berhenti darurat. Nah, masalahnya, jalur itu pakai sistem lalu lintas campuran. Jadi, dari arah belakang, melajulah kereta antar kota KA Argo Bromo Anggrek dengan kecepatan tinggi. Kereta raksasa ini nggak mampu berhenti tepat waktu dan akhirnya menghantam keras bagian belakang KRL. Bagian 2. Debat posisi gerbong wanita. Karena tabrakan itu datang dari belakang, otomatis gerbong paling ujung KRL yang kena dampak paling parah. Dan kebetulan, itu adalah gerbong khusus wanita. Seluruh 16 korban jiwa malam itu adalah perempuan. Fakta ini langsung meledak jadi diskursus nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi, langsung respons dengan usulan buat mindahin gerbong wanita ke tengah. Logikanya waktu itu, ya biar penumpang perempuan lebih aman dari risiko ditabrak dari depan maupun belakang. Tentu aja, usulan ini langsung dijawab sama pihak operator. PT KAI lewat direktur utamanya, dan juga pengamat transportasi kayak Joni Martinus, membela kenapa posisinya ada di ujung. Mereka bilang penempatan di ujung itu bukan soal memprediksi siapa yang duluan kena tabrak. Ini murni soal kemudahan akses dan keamanan sosial. Posisi di ujung itu lebih dekat sama petugas keamanan buat mencegah pelecehan seksual, plus mencegah penumpang cowok dan cewek desak-desakan di peron tengah stasiun. Ujung-ujungnya, debat ini mulai mereda setelah Menteri PPPA secara terbuka minta maaf. Beliau nyadar kalau pernyataannya itu mungkin kurang pas dan menegaskan kalau keselamatan semua orang, laki-laki maupun perempuan, itu sama pentingnya. Di sini kita nggak lagi nyari siapa yang benar atau salah ya, tapi ini jadi contoh nyata betapa cepatnya sebuah isu teknis bisa berubah haluan jadi perdebatan kebijakan publik. Bagian 3. Sejarah gerbong khusus. Sebenarnya, kalau kita tarik mundur ke tahun 2010 saat Kemenhub pertama kali ngenalin gerbong stiker pink ini, alasannya menarik banget. Gerbong ini hadir murni sebagai respons perlindungan sosial, bukan karena ngitungin fisika benturan atau desain tahan banting kereta. Tujuannya simple, ngasih ruang aman buat perempuan dari ancaman pelecehan di KRL Jabodetabek yang super padat. Makanya ditaruh di ujung biar gampang dipantau petugas. Jadi penempatannya dari awal emang nggak ada hubungannya sama prediksi tabrakan. Bagian 4. Mengapa tabrakan bisa terjadi? Nah, ini dia bagian intinya. Kalian pasti nanya-nanya, itu taksi listrik kenapa sih bisa mogok di atas rel? Kehabisan baterai, mesin rusak, ternyata nggak dua-duanya. Ini ironis banget, rel KRL kita itu dialiri listrik tegangan tinggi, 1500 volt DC, yang bikin medan elektromagnetik super kuat. Waktu mobil listrik canggih ini lewat, sensornya ngebaca medan magnet itu sebagai ancaman kritis atau error fatal. Terus apa yang dilakuin sistem pintarnya? Mobil itu langsung ngejalanin protokol perlindungan diri atau fail-safe. Dayanya diputus, rodanya dikunci rapat-rapat. Niat si mobil tuh melindungi diri, tapi malah bikin dia terjebak mati di atas rel. Nggak masuk akal kan? Tapi begitulah teknologinya bekerja. Oke, mobil mogok KRL berhenti. Lantas kenapa Argo Bromo yang di belakangnya tetap nabrak? Kereta kita tuh pakai yang namanya sistem blok, ibarat mata tak kasat mata yang membagi rel jadi petak-petak aman. Aturannya, kalau ada kereta berhenti di satu blok, sinyal di belakangnya otomatis merah, dan satu blok sebelum itu kuning buat siap-siap ngerem. Sistem ini didesain buat mastiin dua kereta nggak pernah ada di petak yang sama. Tapi masalahnya ada di angka ini, 800 sampai 1500 meter. Coba bayangin, kereta baja raksasa lari kencang 100 sampai 120 km per jam. Buat berhenti total,
Dia butuh jarak ngerem sampai 1,5 kilometer. Bahkan kalau masinis narik rem darurat sekuat tenaga sekalipun. Ini ngebuktiin kalau ngandelin jarak pandang mata doang itu mustahil secara fisika. Kalau masinis nggak dapat info sebelum dia ngelewatin sinyal peringatan terakhir, ya tabrakan pasti kejadian. Nggak ada ceritanya kereta bisa ngerem mendadak kayak mobil. Bagian 5. Solusi sistemik keselamatan penumpang. Berbekal fakta sains tadi, ayo kita lihat gambaran besarnya. Analis SAR Joshua Banjarnahor yang ikut ngevakuasi korban ngasih pencerahan yang ngena banget. Beliau ngebedain antara solusi kosmetik dan solusi fundamental. Menggeser gerbong wanita ke tengah, itu cuma solusi kosmetik. Itu sama sekali nggak ngubah kemungkinan kereta bakal tabrakan lagi. Solusi fundamentalnya adalah ngebenerin infrastruktur maut yang ada di bawah kereta itu sendiri. Dan inilah akar masalah yang sebenarnya, perlintasan sebidang. Titik di mana jalan raya ketemu langsung sejajar sama rel kereta. Membiarkan mobil modern yang penuh sensor sensitif berbagi ruang dengan rel bertegangan tinggi di tengah kota, itu harfiahnya kayak nyimpen bom waktu. Asal kalian tahu, di Pulau Jawa aja masih ada sekitar 1.800 perlintasan sebidang yang sangat berbahaya kayak gini. Makanya, para ahli transportasi nekenin banget pentingnya solusi struktural. Mulai dari masang teknologi rem otomatis atau ATP, memperkuat rangka kereta biar lebih tahan benturan, bikin jalur ganda khusus, dan yang paling krusial, musnahin perlintasan sebidang dengan ngebangun underpass atau flyover. Kabar baiknya, Presiden Prabowo udah ngerespon dengan nyiapin anggaran 2 triliun rupiah buat mulai ngeberesin perlintasan-perlintasan maut ini. Pada akhirnya, tragedi Bekasi Timur ini nampar kita dengan kenyataan pahit. Keselamatan sejati itu nggak pernah muncul cuma dari doa-doa atau sekedar mindahin posisi kursi penumpang. Keselamatan itu lahir dari desain infrastruktur yang tangguh, perhitungan fisika yang presisi, dan regulasi yang nggak kenal kompromi. Nah, besok pas kalian naik transportasi publik lagi, pertanyaannya cuma satu. Udah siapkah kita menuntut sistem keselamatan yang beneran nyata dan bukan sekedar ilusi kosmetik belaka? Terima kasih udah ngikutin analisis kita kali ini. Semoga wawasan ini bikin kita semua lebih kritis ya.